Mendampingi Bapak selama 10 tahun sebagai wali kota itu menyenangkan. Menyenangkan karena saya bisa bertemu dengan lapisan masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat, dan juga membuat pengalaman baru dalam kehidupan saya. Karena masyarakat yang datang juga datangnya bukan orang yang kehidupannya mampu, tapi juga datang dari orang yang tidak mampu, dari anak-anak sampai dengan orang ibu-ibu lansia. Untuk bisa menjadi istri pejabat ini kita harus tampil sesuai dengan tempat kondisi. Jadi di mana kita berada, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Jangan diharap bahwa menjadi istri pejabat harus kita sekarang kan lebih fokusnya orang suka flexing gitu ya. Kita tidak bisa seperti itu karena Bapak juga mengajarkan kita untuk bisa hidup sederhana. Dan ada juga dukanya itu karena ya namanya mendampingi banyak kegiatan yang Bapak kita harus dampingi dan kita juga punya kegiatan yang harus kita jalankan. Ada juga rasa capeknya, tapi ketika bertemu dengan semua orang yang mereka menyambut kita dengan antusias, capek itu hilang sendirinya. Beli nasi ke Muara 2, makannya di Binaria. Kita di sini berbincang berdua spesial di podcast September Ceria. Selamat pagi Palkomster. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang wanita hebat. Beliau lahir dari Kota Palembang, istri dari Bapak Wali Kota Prabu Muli. Selamat datang Ibu Haja Suryanti Ngesti Rahayu di podcast Palkomtek Prabu Muli. Terima kasih sudah menghadiri undangan dan mau berbincang bersama di podcast Palkomteknya Prabu Muli. Ya, sama-sama. Terima kasih saya sudah diundang untuk bisa memberikan apa yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita di pagi yang cerah ini. Amin. Nah, Ibu, kalau misalkan dilihat dari nama Ibu nih kan ya ada Ngesti Rahayu. Ya. Ini sedangkan Ibu lahirnya di Kota Palembang. Ini aslinya, jadi Ibu ini orang Palembang atau orang Jawa? Oh gitu ya. Nama saya ada 3 suku kata, Suryanti, Ngesti, Rahayu. Kebetulan saya adalah keturunan Jawa, ibu bapak saya Jawa. Dan arti dari Suryanti itu sendiri, ketika itu saya dilahirkan, kata ibu saya ceritanya bahwa saya itu lahirnya menjelang zuhur, jadi surya, menanti surya. Ngesti itu artinya membawa, Rahayu artinya selamat. Jadi menanti surya membawa selamat. Mudah-mudahan anak yang dilahirkan selamat gitu ya. Masya Allah. Jadi semua ada artinya Semua ya Ibu ada ya. artinya. Kalau aslinya berarti dari Jawa, Dari Jawa, tapi lahirnya di Palembang. Kebetulan lahirnya di Palembang. Kalau kedua orang tua aslinya tinggal di Jawa? Orang tua saya aslinya daerah Temanggung. Tempatnya di satu desa atau kelurahan atau sekarang disebut juga dengan namanya Parakan ya, di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Nah, Palkomster yang sedang nonton, khususnya masyarakat Kota Prabu Muli, mungkin sudah tahu bahwa beliau ini adalah istri dari Bapak Wali Kota Prabu Muli. Coba kita tanya dulu nih, gimana kira-kira perasaan Ibu selama mendampingi Bapak 2 periode ya Bu ya. Kira-kira mungkin ada pesan atau suka duka selama mendampingi Bapak menjadi Wali Kota Prabu Muli? Ya. Mendampingi Bapak selama 10 tahun sebagai wali kota itu menyenangkan. Menyenangkan karena saya bisa bertemu dengan lapisan masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat, dan juga membuat pengalaman baru dalam kehidupan saya. Karena masyarakat yang datang juga datangnya bukan orang yang kehidupannya mampu, tapi juga datang dari orang yang tidak mampu, dari anak-anak sampai dengan orang ibu-ibu lansia gitu. Oke. Dan pesannya untuk bisa menjadi istri pejabat ini kita harus tampil sesuai dengan tempat kondisi. Jadi di mana kita berada, kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Jangan diharap bahwa menjadi istri pejabat harus kita sekarang kan lebih fokusnya orang suka flexing gitu ya. Kita tidak bisa seperti itu karena Bapak juga mengajarkan kita untuk bisa hidup sederhana. Dan ada juga
dukanya itu karena ya namanya mendampingi banyak kegiatan yang Bapak kita harus dampingi dan kita juga punya kegiatan yang harus kita jalankan. Ada juga rasa capeknya, tapi ketika bertemu dengan semua orang yang mereka menyambut kita dengan antusias, capek itu hilang sendirinya gitu. Hilang sendirinya Ibu ya. Kalau untuk masyarakat yang masih awam ini Ibu, mungkin banyak yang belum tahu kira-kira tugas dari seorang istri Bapak Wali Kota itu apa aja Ibu kegiatannya Ibu? Nah, istri dari wali kota itu langsung biasanya ditunjuk sebagai ketua PKK. Satu, yang kedua ketua Dekeranas, yang ketiga adalah Bunda PAUD. Dan ini 3 kegiatan ini hampir semua saya laksanakan sampai dengan di akhir jabatan Bapak. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat buat masyarakat banyak. Oke, saya juga lihat di riwayat Ibu juga pernah menjadi Ketua Jantung Indonesia ya? Ya, Oke. nah itu kita juga melakukan mempromosikan atau mengenalkan klub jantung sehat itu kita masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita senam sama anak-anak, khususnya anak-anak SMA, untuk kita membiasakan bahwa pola hidup dengan pertama adalah olahraga gitu. Oke. Kalau kita bahas seluruh perjalanan karir Ibu, kisah yang paling inspiratif bagi Ibu apa Ibu? Kisah yang paling inspiratif yaitu ketika tahun 2000, kalau saya salah tahun 2013 itu PKK Kota Prabu Muli mendapat juara 1 nasional. Wow. Itu sudah membanggakan sekali buat saya karena ketika Bapak 2013 menjabat awal wali kota, tahun berikutnya kita sudah mendapat juara 1 tingkat nasional khususnya hatinya PKK. Oke. Yang kedua, kemarin saya membuat inovasi masalah SBS, sertifikat balita sehat, dan yang ketiga kita sekarang lagi fokus kepada mengelola nanas, khususnya daun nanas dan limbah nanas untuk menjadi suatu pakaian yang menjadi ciri khas Kota Prabu Muli. Oke. Nah, program PKK ini apa aja Ibu? Bergerak di bidang apa PKK ini? PKK itu meliputi dari ibu hamil sampai dengan lansia. Kalau di PKK itu ada namanya Pokja kelompok kerja dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4. Pokja 1 itu membidangi masalah keagamaan khususnya ya. Kemudian Pokja 2 masalah pendidikan, Pokja 3 ini masalah rumah tangga, kemudian halaman, pekarangan, dan lain sebagainya. Pokja 4 masalah kesehatan. Jadi kita memang turun ke lapangan itu mulai dari pembentukan pengajian ya. Masalah keagamaan dulu pengajian, kelompok-kelompok pengajian yang ada di Kota Prabu Muli ini hanya sekitar 70 kelompok pengajian. Tapi setelah kita bentuk, kemudian pengajian juga dilaksanakan di pendopoan, itu terbentuk hampir sekarang 200 kelompok ibu pengajian. Jadi saya mengajarkan kepada ibu-ibu semua, jangan sampai membuat kotak-kotak yang ibu yang tidak bisa ngaji harus bisa ngaji walaupun mereka mulai dari ikrok. Jadi jangan mereka dibatasi oleh, oh kamu tidak bisa ngaji, kamu nggak usah masuk masjid. Nah mulailah itu ibu-ibu banyak berdatangan ke masjid-masjid. Kemudian juga di Pokja 2 itu ada namanya pendidikan ya, pola asuh anak dan remaja, dan juga ada PAUD. Kita juga membuat satu PAUD percontohan yang dekat dengan rumah dinas. PAUD ini juga memberikan inisiatif buat saya bahwa anak-anak apalagi sekarang kan untuk penerimaan mahasiswa anak baru sekolah ini, anak harus merdeka belajar. Jadi anak jangan dipaksa bahwa mereka harus pintar calistung saja, tapi lebih pada etika. Yang ketiga ada namanya di Pokja 3 itu hatinya PKK, halaman teratur, bersih, indah, nyaman, dan asri ya. Di situ ibu-ibu bisa memanfaatkan halaman yang kecil itu bisa mereka produktifkan. Mulai dari bisa menanam sayuran, kemudian ada kolam, kemudian lagi ada apa saja yang mereka bisa ambil, sayuran dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak fokus bahwa oh saya tidak punya uang belanja karena saya tidak bisa masak hari ini. Mereka bisa mengambil dari lahan pekarangan. Yang keempat adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini menyangkut posyandu. Posyandu itu ada posyandu balita sampai dengan posyandu lansia. Dan kita turun kemarin juga, apalagi sekarang kan trennya adalah masalah stunting. Dan kita turun ke lapangan untuk bisa membantu di posyandu-posyandu mana-mana saja anak-anak yang stunting bisa kita kerjasamakan untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Banyak ya Ibu ya kegiatan itu yang di PKK. Kalau yang di Dekeranas kita mengumpulkan kelompok-kelompok pengrajin. Kelompok pengrajin yang ada di Kota Prabu Muli ini banyak.
mulai dari ada kerajinan anyaman, kemudian ada yang sekarang ini lagi buat jumputan dan serat nanas, ada juga lukisan, banyak sekali pengrajin-pengrajin ada di Kota Prabu Muli ini, dan kita kumpulkan dalam satu Dewan Kerajinan Nasional khususnya untuk Kota Prabu Muli. Belum lagi bunda pautnya yang harus kita turun memasukin beberapa paut untuk kita memberikan motivasi kepada anak bahwa sekolah itu jangan menjadi tempat yang mereka takut, tapi mereka datang ke sekolah dengan rasa senang, gembira gitu. Oke, itu yang melakukan kegiatan tersebut mayoritas banyak ibu-ibu rumah tangga ya Bu ya? Iya, kader, namanya kader PKK ya. Kader PKK itu mereka yang memang punya niat tulus untuk membantu di lingkungan sekitarnya yang bisa kita tarik menjadi kader. Oke, itu di setiap daerah ada rombongan atau tim-timnya nggak Bu ya, misalkan khusus di RT ini ada rombongannya, di RW ini mungkin. Kalau di PKK itu ada namanya tim penggerak PKK kecamatan, tim penggerak PKK kelurahan, di bawahnya kelurahan ini ada namanya Dasawisma. Dasawisma itu per 10 kelompok ibu-ibu itu membentuk satu Dasawisma yang bisa menyampaikan informasi dari kita. Mereka langsung ke Dasawisma untuk bisa memberikan, oh hari ini ada penyuluhan masalah stunting. Nah, mereka berkumpul untuk kita sampaikan penyuluhan. Itulah kuncinya kalau PKK mau sukses, itu Dasawismanya harus aktif. Harus aktif ya. Oke. Nah, kalau membahas kegiatan ibu yang sangat banyak sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan pribadi, kira-kira bagaimana ibu membuatnya menjadi seimbang antara kehidupan pribadi dan karir ibu? Nah itu, jadi kalau untuk menyeimbangkan kita harus bisa membagi waktu antara kehidupan pribadi dengan kegiatan organisasi. Jadi kalau mau nyaman kita harus bisa mengatur waktu. Oh saatnya saya sudah di rumah, jadi berarti milik keluarga. Tapi kalau kita di luar berarti milik masyarakat gitu kan. Jadi kita melayani masyarakat, kita kunjungkan ke beberapa daerah. Hampir semua kelurahan dan desa sudah kita masuki, posyandu juga sudah kita masuki, kelompok-kelompok ibu lansia juga senam saya bersama. Jadi itu pas waktuku di rumah ya sudah, berarti itu milik keluarga gitu, mengurusin keluarga gitu. Apakah seorang istri dari Bapak Wali Kota Prabu Muli ini sangat-sangat sibuk? Shirley pengen tahu nih Bu, Ibu ada nggak sih momen nyantai di rumah, mungkin masak, nyantai, memang benar-benar free bareng keluarga, kumpul? Iya, ada lah. Kalau momen-momen seperti itu ada pas anak-anak lagi libur, dan saya lebih suka kepada tanaman ya. Saya lebih suka ini bunga ya, Bu ya? Anggrek gitu ya. Kemudian saya juga suka keterampilan membuat kerajinan gitu. Saya juga suka membuat desain-desain baju, saya juga suka gitu. Jadi habis waktunya di situ gitu. Jadi banyak tumbuhannya di rumah ya Bu ya. Saya lihat terakhir Bapak ada tumbuhan apa ya? Timun ya? Ya timun, saya nanam timun yang di pekarangan gitu ya. Jadi kita bisa itu memberikan contoh kepada masyarakat bahwa wali kota saja rumahnya bisa ditanami beberapa sayuran yang bisa dimanfaatkan langsung kayak timun, kemudian kese ya atau oyong ya. Kemudian lagi ada pare, kacang panjang saya tanam di sekitar rumah dinas itu. Oh, itu gitu. Ibu yang nanam sendiri? Ya, kita sama-sama menanamkan, kita beri pupuk supaya mereka lebih subur lagi gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita bahas kembali ke PKK tadi Ibu ya, kalau peran pemerintah sendiri dalam PKK itu apa Ibu? Banyak sekali. Kita tidak bisa sukses tanpa dukungan pemerintah. Jadi usulan-usulan yang kita temukan di masyarakat, kita sampaikan ke pemerintah kota, khususnya ke Pak Wali. Nanti Pak Wali mendiskusikan ke UPD. Oh ini mereka bisa memberi bantuan apa-apa gitu. Jadi dukungan pemerintah sangat banyak sekali memberikan kita untuk bisa kita sukses di PKK-nya gitu. Kalau misalkan pertanyaan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mendorong dan mendukung peran aktif wanita dalam berbagai bidang. Nah, langkah konkret ini perempuan tuh harus pertama punya kemauan untuk dia bisa mandiri, kemudian dia harus terus belajar tidak hanya di sekolah, tapi belajar dengan lingkungan sekitar, itu untuk membuat mereka lebih percaya diri, kemudian menambah keterampilan, supaya mereka jangan disepelekan oleh kaum laki-laki gitu. Oke, kalau kita tanya pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi sumber kekuatan Ibu agar bisa tetap semangat?
Sumber kekuatan itu saya punya 3. Pertama anak-anak dan suami, yang kedua ibu saya, yang ketiga tim kerja saya dan keluarga. Ya, tanpa mereka ini apa yang saya kerjakan itu tidak akan mencapai kesuksesan gitu ya. Jadi kalau kita berangkat dengan hati yang kita pergi itu dengan hati yang tenang, maka pekerjaan itu akan mengikuti gitu ya, mengikuti keberhasilan kita. Tapi kalau kita tidak punya semangat, dan juga doa ya, doa dari seorang ibu. Kalau saya mengunjungi ibu saya selalu minta doa ke beliau. Tim kerja juga mendukung karena satu kegiatan itu tanpa dikaitkan dengan tim kerja, mendapat dukungan dari tim kerja kita, juga saya itu bukanlah apa-apa. Mereka lebih banyak yang bekerja di belakang layar. Jadi saya hanya punya inisiatif, mereka yang paling mengerjakannya gitu. Nah, Ibu ngomong-ngomong, kalau orang tua dari Bapak wali kota kita ini aslinya orang mana, Ibu? Orang Jawa juga ya? Bukan, Pak Wali dari Ogan Ilir. Ogan Ilir. Suka pulang kampung? Pulang kamu karena deket kan, Ogan Ilir dengan Prabu Muli kan deket. Gitu. Kalau ke Jawa? Kebetulan ibu saya ada di Jakarta, jadi saya lebih sering mengunjungi ibu saya di Jakarta. Gitu. Oke. Nah, Ibu Sherly pengen tahu nih, kira-kira kegiatan apa aja yang bisa membuat Ibu lebih dekat dengan masyarakat? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak sekali dari program PKK itu semuanya mendekatkan diri kepada dari masyarakat. Iya, include di program PKK tadi di program PKK tadi. Jadi ketika kita kunjungan ke Dasawisma, ke kelompok-kelompok wanita tani, itu kan sudah berhubungan langsung dengan masyarakat. Ke senam lansia, kemudian ke posyandu, kemudian ke PAUD gitu ya, semua itu pengajian lebih lagi banyak lagi itu yang bisa langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Oke, nah pertanyaan terakhir nih ya, kira-kira Ibu punya pesan atau nasihat yang ingin Ibu berikan kepada wanita yang ingin mencapai kesuksesannya, Ibu? Ya, pesan saya hanya sedikit bahwa untuk mencapai kesuksesan itu, sukseskanlah dulu di rumah. Baru kesuksesan di luar akan mengiringi. Jadi kalau di rumah kita, yang saya sampaikan tadi, kita berangkat dengan hati yang tenang, mudah-mudahan kesuksesan untuk langkah berikutnya itu akan mengiringi. Jadi bereskan dulu yang di rumah. Ketika anak-anak itu berhasil, mereka patuh kepada kita, patuh pada orang tuanya, mudah-mudahan juga apa yang kita kerjakan di luar akan menjadi kesuksesan buat kita gitu. Oke, terima kasih Bu sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Kita sharing-sharing singkat hari ini. Jangan lupa like, follow, dan subscribe YouTube Palkomtek Prabu Muli. Saksikan tayangan lengkapnya hanya di channel YouTube Palkomtek Prabu Muli. Terima kasih sekali lagi Ibu. Mbak Sherly pamit undur diri. Mbak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ada lagi tidak ya nak ditambahin? Sudah. Coba mau ucapan terima kasih Bu. Oh iya. Ya. Dalam bantu ini. Ini terakhir ya? Iya. Video Sir, tolong bantu Sir. Dari sini. Oh iya. Aku dari HP juga kalau nak ini ya, kalau nak record ya. Record ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Insinyur Haja Suryani Ngesti Rahayu yang pada hari ini sudah mengisi podcast kita pada hari ini. Dan pada hari ini saya atas nama warga Prabu Muli mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak, Ibu yang mana sudah selama 10 tahun ini banyak sekali progres yang sudah kita dapatkan sebagai warga Prabu Muli, dan kami berharap nantinya Ibu dan Bapak tetap menjadi warga Prabu Muli juga nantinya. Amin. Dan tetap bersama-sama dengan kami di sini, dan kami terus terang merasa sangat sedih di akhir-akhir jabatan Bapak Wali Kota dan Ibu yang mungkin senantiasa selama ini mungkin kami selalu sounding dengan Bapak, dengan Ibu pada saat nanti ada event-event, misalnya ada perayaan seperti wedding maupun mungkin perayaan yang lainnya yang mungkin itu sangat banyak sekali mengaspirasi kami. Jadi atas nama warga khususnya di Perumahan Vina Sejahtera RW 08, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang selama ini sudah banyak mengaspirasi wanita-wanita hebat, ibu-ibu rumah tangga yang ada di Kota Prabu Muli. Semoga kami doakan Ibu juga nantinya apa yang diharapkan oleh Ibu dan keluarga nantinya bisa tercapai. Dan harapan Ibu untuk kedepannya
agar supaya mungkin warga Kota Pramuli khususnya selalu bisa berinteraksi dengan Ibu. Seperti apa yang harus kami lakukan, mungkin harus bisakah kami mungkin seperti sekarang ini masih tetap sounding dengan Bapak dan Ibu di rumah kediaman Ibu nantinya? Oh, silakan saja. Karena ya namanya kan jabatan itu kan ada masanya. Tapi kalau secara pribadi kan hubungan antara silaturahmi antara warga dengan Pak Rido maupun saya sendiri itu seperti warga biasa lah. Silakan datang ke rumah, pintu kami selalu terbuka untuk masyarakat Kota Prabu Mulih, pintu rumah kami. Ya, terima kasih banyak Ya, Ibu. sama-sama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Palkomtek yang sudah mengundang kami untuk bisa memberikan sedikit pengalaman saya di masyarakat, dan mudah-mudahan Pramubuli terus maju dan bisa sukses ke depannya lebih lagi. Ya, Gitu. terima kasih banyak Ibu. Ya, selanjutnya kami juga pada Palkomstar yang sudah lihat tayangan nanti di YouTube kita, mohon izinnya nanti mungkin selalu mendoakan Pak Rido dan Ibu Ngesti nantinya mungkin senantiasa selalu bersinergi dengan kita, khususnya warga Sumatera Selatan nantinya, terima kasih. sehingga nanti banyak sekali mungkin hal-hal yang mungkin belum terrealisasi untuk Kota Pramuli nanti mungkin bisa diterrealisasikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dadah dulu Bu untuk Palkomstar. Terima kasih. Terima kasih Bu. Amin.